Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Bisdi Talk. Obrolan penting gak penting ini. Tapi sekarang penting sih. Karena ini ada kaitannya sama penerimaan mahasiswa baru. Yuk sama-sama maba kita main ke Unpak. Nah, untuk itu kita mengundang narasumber bintang tamu spesial yang kita impor langsung dari Lampung. Oke, di depan saya ada Mas Aditya Primayuda. Oke, Mas Baik, masuk dong ke frame sini. Aduh, sini nih. Ini juga ada nih. Jagoan-jagoannya bisnis digital. Ini jagoan bisnis digital. Ini mestinya yang duduk di saya ini atau di sebelah saya nih mestinya ya. Ini ada mbak cantik tapi mau ke Belanda katanya. Jadi berarti waktunya nggak tepat nih. Iya, waktunya Anda kurang beruntung ya. Oke, terima kasih kalau gitu, sampai sekian semuanya. Jangan dong. Oke, Mas Adit bisa kenalin diri dulu ke teman-teman yang nanti akan nonton di semua channel medsos kita. Silakan. Oke, perkenalkan saya Aditya Primayuda. Saat ini mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dan juga sebagai Kepala Humas dan Promosi. Ini Kepala Humas dan Promosi ya. Keren banget ya Keren Pak banget. jabatannya. Kita jabatannya ini ya, MC podcast. Saya tim hore aja sih gitu sebenarnya. Berkaitan ke promosi nih Pak. Iya, promosi. Ini ada salah satu jurusan juga di bisnis digital nih, ada digital marketer nih Pak. Oke. Ada kaitannya sama promosi juga kan. Iya, ya? konsentrasi ya. Iya, konsentrasinya. Kayaknya Ya. seru banget nih Kayaknya buat orang yang tepat diundang ya. Iya deh Pak. Nanti kita episode berikutnya ya, tapi kita mau ngebahas terkait ini dulu. Program-program ya. Oke. Jadi kalau misalkan maba ini calon-calon maba ya, pada penasaran nih ya. Gimana sih kalau misalkan saya jadi calon mahasiswa pengen tahu apa sih yang ada di Unpak ini, gimana tuh? Oke. Kami di Humas dan Promosi, program yang kami lakukan tentunya salah satunya adalah bagaimana maksimalkan media-media yang dikelola yang dapat kita gunakan ya di Humas dan Promosi, baik website kemudian media sosial, untuk bisa secara rutin mempublish berbagai informasi terkait kegiatan, activity atau event-event yang ada di Universitas Pakuan. Sehingga buat teman-teman di luar sana yang belum kenal Universitas Pakuan, segera follow aja berbagai akun yang kita miliki ya, baik di Instagram, YouTube ataupun TikTok juga ada. Dan akun Universitas Pakuan sendiri ada 2 tipe akun, ada official Unpak dengan konten-konten yang lebih formal dan Unpak Story. Nah, kira-kira nih, ini kan kalau ke Mas Bayu juga mahasiswa nih ya. Yeah. Ini sebelum nanti kita nanya-nanya juga nih ke mahasiswa, pengen nanya juga nih. Kira-kira kalau menurut Mas Adit ini apa sih yang bikin Unpak itu menarik gitu loh buat calon maba ini? Oke. Buat para calon maba ya yang masih belum menetapkan kuliah di mana nih, karena belum punya pilihan nih. Ya, kemarin baru selesai pengumuman ujian mandiri ya masalah ya. Kemudian di Unpak sendiri juga masih buka pendaftaran mahasiswa baru hingga bulan September. Oke, masih panjang, bulan 9 ya. Ya, masih ada kesempatan buat segera mendaftar ke sini. Dan kenapa harus mendaftar ke Universitas Pakuan? Ada beberapa hal menarik yang saya pikir para penonton sini, terutama untuk teman-teman dari siswa-siswi SMA, SMK ataupun MA yang harus tahu bahwa di Unpak kita punya fasilitas perkuliahan yang nyaman dan modern. Kemudian tentunya dengan berbagai fakultas yang ada. Beragam ya, banyak. Fakultas ada berapa tuh? Ada 7. 7, oke. 7, 6 program sarjana, 1 program vokasi ya. Sebenarnya 8 termasuk pasca sarjana ya. Pasca sarjana ya. Ada 8 termasuk pasca sarjana gitu. Jadi ada program sarjananya, kita ada 6 fakultas, ada hukum, ekonomi, MIPA, keguruan, ilmu sosial dan budaya, dan teknik. Kemudian kita ada vokasi dan pasca sarjana juga gitu. Banyak juga ya Pak ya. Ada banyak pilihan program studi dan kita banyak program studi sudah terakreditasi A. Tadi fasilitasnya oke. Saya pikir Mas
Bayu sudah ngerasain ya di sini untuk perkuliahan tuh sangat disupport dengan fasilitas yang menunjang. Kemudian saya pikir untuk sebuah kampus swasta yang cukup ternama ya di Kota Bogor, biaya kuliah kita cukup terjangkau ya. Oke, biaya kuliah terjangkau ya. Worth it lah ya dengan biaya yang saya pikir Dengan tidak terlalu fasilitas yang mahal dan didapat, fasilitas yang ya. didapat dan pengajaran dari dosen-dosen yang berkompeten. Unpad nih gedungnya keren banget ya. Kalau kita ngeliat Yes. dari tol tuh sebelah kanan jalan, kalau masuk ke tol Bogor ya sebelah kanan jalan tuh Paling gedungnya kelihatan ya Pak ya. mentereng Yes. banget. Malam-malam Kayaknya sebogor Iya. paling apa ya? Punya Gedung paling besar kayaknya Unpad aja ya. Iya. Nggak ada perkantoran yang lebih besar dari ini kan ya? Pokoknya kalau keluar tol pertama Iya di sih, Bogor tuh secara yang dilihat kompleks. gedungnya Unpad. Iya kan Kompleks kompleks gedung. perkantoran tuh gedung-gedung Iya. yang paling besar kayaknya satu Bogor ini deh. Dan dengan warnanya cukup ikonik ya, Iya, ungu, kuning, dan hijau. Iya tuh. Ciri khas ya Pak ya. Jadi Mencolok dari ya. pinggir tol, dari pinggir tol Kota Bogor sudah kelihatan tuh. Kalau yang weekend Sabtu dari Jakarta atau Jabodetabek liburan ke Bogor, boleh tuh mampir. Iya. Karena dekat dari keluar tol ya. Kalau nih mau nanya ke Mas Bayu nih, experience apa sih yang dirasain nih sebagai mahasiswa ya? Mungkin ini kan Mas Bayu mahasiswa di Prodi Bisnis Digital ya. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lain nanti kita ajak juga ke sini ya untuk ngebahas hal-hal seperti ini. Mungkin bisa diceritain sedikit di Bisnis Digital tuh gimana sih rasanya? Nanti kan connect nih ya apa yang diceritain sama Pak Humas nih. Oke. Gimana? Kalau dari mahasiswa ya Pak ya, contohnya seperti ini nih podcast gitu. Saya baru temuin acara podcast ini nih di kampus ini gitu. Dari sini kita bisa belajar podcast. Ini juga bisa belajar public speaking ya, ketemu orang, gitu, kita wawancara orang gitu. Terus juga ada fasilitas lain kalau di bisnis digital tuh ada ruang kreatif. Jadi kita juga difasilitasi kayak foto studio, terus juga banyak lah apalagi terkait promosi nih yang salah satu bidangnya Pak Adit gitu. Terus bicara fasilitas juga nih Pak Adit, kalau boleh tanya nih ya Pak Dian ya, calon-calon mahasiswa baru nih Pak, kalau misalnya mereka juga penasaran ini ada apa aja sih di Pakuan, kira-kira boleh nggak datang ke sini atau ada cara lain nggak biar pengen tahu nih rasa keponya tinggi nih misalnya Oke. Pak, gimana sih caranya gitu? Jadi boleh banget ya teman-teman siswa-siswi dari berbagai sekolah yang ingin tahu lebih jauh tentang Universitas Pakuan. Pertama kebetulan minggu depan kita take hari ini tanggal 6 7 ya. Hari ini tanggal 6. Tanggal 6. Berarti ini 6 Juli. Mungkin besok dari post publish ya. Ya lusa kayaknya. Lusa ya, oke. Minggu depan kita ada kegiatan kampus visit ya yang Oke, kampus visit. dibuat oleh Humas dan Promosi. Kampus visit ini mengundang siswa-siswi SMA, SMK, MA yang ada di wilayah Jabodetabek. Banyak tuh. Untuk batch pertama ini kita kuotanya 100 orang dulu. Batch pertama bukannya kalau nggak salah pernah denger udah ada sebelum-sebelumnya. Sebetulnya pernah ada ya Pak ya dulu ya. Oh itu FEB ya, Fakultas FEB pernah Ekonomi buat dan juga. Bisnis ya. Oh Kampus itu visit. internal ya, pernah yang kampus visit. Jadi di internal fakultas ada, di universitas ada. Ya di tim promosi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pernah mengadakan kampus visit. Kuotanya lebih kecil memang. Waktu itu hanya untuk 30 orang. Sekarang universitas juga mengadakan kampus visit dengan kuota yang lebih besar. Tadi Berarti turnya satu kampus nih. terus satu kampus. Kalau betul. mungkin kalau di Fakultas Ekonomi waktu itu turnya hanya di ekonomi aja ya. gitu. Ekonomi dan bisnis saja tur fakultas. Tapi kalau nanti di kampus visit minggu depan, turnya satu kampus. Jadi ke berbagai fakultas nanti bisa dapat experience kampus tour, kemudian ada sharing session juga. Kita ngobrol-ngobrol dari teman-teman Alumni ya? siswa-siswi, kemudian kalau saya membuka juga kesempatan jika ada guru pendamping boleh juga datang nanti. Oh, oke, luar biasa. Jadi Kuotanya guru berapa tadi dilibatkan tuh? ya. 100. Sedikit banget ya, terbatas. Sedikit terbatas. banget itu ketika kita publish informasi pendaftarannya dalam satu hari langsung full. Oh, langsung full. Jadi satu hari kemarin kita buka pendaftaran untuk kampus visit yang mendaftar 124. Jadi yang 24 lagi waiting list. Oh, Kalau ada ikut yang- batch berikutnya ya. Iya, untuk ikut batch berikutnya atau jika ada yang membatalkan dia akan dikontak untuk bisa Nah, menggantikan. ini kan udah mau masuk libur nih ya, nunggu bentar lagi semester pendek. Iya. Jadi yang batch berikutnya mungkin saat SP mungkin ya. Sangat Periode berikutnya ya. Iya, sangat SP mungkin bisa kita buka lagi batch berikutnya. Yang pasti di 6 bulan terakhir di tahun 2022 ini akan ada event kampus visit. Kemudian juga rencananya kita akan membuat event skala nasional juga sih buat anak-anak sekolah.
Oke. Kalau di bisnis digital kita nanti mau ngadain itu rencana apa namanya perlombaan simulasi bisnis tuh. Nanti Oke, mungkin iya. kita bisa minta bantuan nih ke Pak Humas ya. Wah, Boleh, Buat boleh banget. ngeblas kemana-mana. Jadi Boleh di bisnis digital kita punya apa namanya alat aplikasi simulasi bisnis yang biasa dimainin gitu sama mahasiswa Iya. untuk apa ya menambah tingkat intelijen ya gitu dalam berbisnis. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak ini paham gimana sih cara produksi barang dan lain-lain ya. Nanti minta bantu Pak Humas kita. Software terkait simulasi bisnis Iya, ya. software simulasi bisnis Ini itu keren banget dan itu dimainkan di se-Asia ya. Gitu. Dan Unpak punya loh Unpak gitu loh. punya ya, Pak ya? Itu harganya mahal banget. Jadi jangan sampai nggak pakai main. Sayang banget. Oke, harusnya untuk software ini juga bisa digunakan dari remaja siswa-siswi sekolah ya. Iya, untuk memang bisa. mengetahui ini. Ini alat bantu buat belajar ya. Jadi istilahnya gamification ya zaman sekarang ya. Jadi anak-anak main game tuh sebenarnya dalam balutan main berbisnis dalam balutan main game gitu loh. Itu seru Itu banget. saya pernah ikutan, Pak. Pernah ikutan? Pernah ikutan. Kalah ya? Kalah. Kalah. Tapi Pak Tapi seru ya menggunakan Tapi seru, software. Pak. Serunya yang kita belajar di kelas gitu ya, materi-materi itu bisa langsung kita praktekin di simulasi itu gitu. Jadi oke, benar-benar real lah. jadi mungkin bisa ditawarin kalau siapa tahu ada yang mau cobain kampus visit mau cobain experience business simulation bisa juga tuh Apalagi di kalau kita yang ya. udah naluri siap jualan, udah biasa jualan kayaknya Udah langsung tahu ya. cepet banget sih. Luar Paham biasa. lah. Oke, nanti bisa dikolaborasikan tuh Mas Dion dan Bayu. Jadi event tadi untuk mengenalkan, mengedukasi terkait software bisnis, simulasi bisnis tadi bisa banget tuh kita dorong ke sekolah-sekolah supaya mereka bisa latihan di sini gitu ya. Kalau kita ngebahas mahasiswa, boleh nggak? Mungkin kalau kita ngebahas terkait persepsi luas banget ya. Mungkin kita ngambil sebagian dikit aja atau yang jadi majority, jadi mayoritas di situ ya. Apa sih kira-kira yang diinginkan oleh seorang mahasiswa dari kampusnya gitu loh? Oke. Saya pikir lihatnya begini. Mahasiswa di usia mahasiswa ya, usia remaja ke dewasa muda itu saya pikir adalah usia-usia mereka ingin bisa mengaktualisasikan apa yang ada di dalam diri mereka gitu. Jadi preference mereka adalah selain melihat jurusan yang memang mereka interest, tapi apakah kampus tersebut juga bisa mengakomodir potensi-potensi lain dari diri mereka, baik terkait hobinya, mungkin ada yang suka olahraga, seni. Jadi di luar akademiknya ya? Iya, saya pikir kampus perlu concern terkait pengembangan potensi siswa ya, baik dari sisi akademis ataupun non akademis gitu. Nah di Universitas Pakuan sendiri kita punya banyak UMKM ya, yang kemarin banyak UMKM, UKM. Yes, sorry UKM, UMKM juga banyak dong. UMKM sih pasti, semuanya kan namanya UMKM banyak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada di Fakultas dalam Ekonomi Bisnis, sini. Iya, Betul. ada. Pasti ada. Sekarang juga ada pusat inkubator bisnis, akan mendorong banyak UMKM dan juga tadi banyak UKM ya, lebih banyak UKM. Oh, iya. Dan yang terbaru UKM kita baru juara karate dan tarung derajat. Iya, langganan juara. Kalau tarung derajat juara setahu saya langganan Yes. juara ya. Betul. Langganan Kemarin juara juga Bang. saya baru ikut join satu UKM baru tuh, Pak. Apa? Saya yang baru join sih, UKM-nya udah lama. PT HIPMI dan HIPMI PT. HIPMI PT. HIPMI PT. sorry, HIPMI PT. Itu jadi UKM sekarang. HIPMI itu jadi UKM sudah beberapa tahun yang lalu sih. Jadi dan ada itu HIPMI PT. di Bogor katanya cuma sisa dua kampus yang masih ada HIPMI HIPMI PT PT. ya, Pak ya. Pakuan sama satu kampus lain. Sama kampus lagi negeri. Swasta juga. Oh, swasta. Swasta. Iya. Ya, itu kemarin memang saya mendengar baru launching anggota baru ya. Oke. Di PT. Jadi kalau misalkan ada yang senengnya bisnis masuk Unpak gabung dong UKM-nya dengan Dari HIPMI PT. PT. Masuk kuliahnya di FEB boleh. Ya di kampus lain juga di fakultas lain juga boleh sih sama-sama tergantung passionnya senengnya Yes, apa ya. yes. Bisnis ada, olahraga juga, sport Bisa ada. ya difasilitasin ya. Bahkan di sini ada lapangan gor olahraganya di Fakultas Teknik ya, lengkap di situ ya. Lapangan futsal 2, ada outdoor indoor, ada lapangan basket, ada lapangan volley. Ini dari sini kelihatan lapangan voli di bawah ya. Oh iya, Kalau di kita sini sih kalau bisa lihat ya, sebelah nggak tahu nih kanan kamera bisa ada lihat lapangan ya. volley di bawah. Keren sih. Yang di sini yang maininnya UKM ya, kalau yang indoor ada di teknik ya. Iya. Gitu. Ya, tadi jadi saya pikir kampus perlu mengakomodir potensi mahasiswanya ya terkait Dan bisa mengakomodir ya, insya Allah ya, Unpak harusnya bisa sih kan dengan fasilitas yang ada. Unpak saya pikir sangat mensupport itu ya. Jadi punya fasilitas yang oke untuk kegiatan akademik
dan juga kegiatan non akademiknya terkait pengembangan potensi diri mahasiswa tersedia di sini sih. Oke, luar biasa banget. Keren. Saya ulangi lagi nih Pak ya. Kan biasanya anak-anak baru ini suka hobinya main gadget gitu ya, Pak, media sosial. Oke. Nah, mereka kalau ingin cari informasi tadi ke akun officialnya apa Pak? Di Unpak Story gitu ya. Untuk media informasi kita ada website, tentunya website Unpak. Tidak hanya di website universitas, tapi juga ada website fakultas dan prodi-prodi. Jadi bisa cek berbagai informasi di situ. Tapi yang lebih relate lagi dengan biasa kita gunakan sekarang, kita punya media sosial di Instagram, ada akun official Unpak dan Official ada akun Unpak. Unpak Story. Unpak Story. Official Unpak untuk yang formal dan Unpak Story yang lebih non formalnya, yang casualnya gitu. Oke, jadi teman-teman bisa follow nih ya, Ya, akun ya. official Unpak sama Unpak Story Yes, ya. ada YouTube-nya, ada YouTube-nya TikTok-nya ada. juga Wah, gitu. lengkap banget berarti ya Pak ya untuk Iya, informasi benar banget, promosinya benar ya. banget, iya. Jadi Keren Pak Dion. informasi kita selalu coba update berbagai kegiatan dan informasi terkait di lingkungan Universitas Pakuan. Oke. So you have to follow. Coba lihat betul. follow. Saya kebetulan juga sering banget lihat updatean Unpak Story nih Pak. Ya, ya. Itu dari situ aja kita bisa lihat bukan saya teman-teman dari fakultas ekonomi nih, kebetulan saya di fakultas ekonomi dan bisnis kan. Ya. Saya bisa juga lihat kegiatan teman-teman di MIPA, dari fakultas hukum, Ya, karena ya. mereka posting di tag Unpak Story dan jadi akhirnya teman-teman yang lain juga bisa lihat kegiatannya apa aja sih gitu, kegiatan Ya. mahasiswa. Itu sih keren sih kalau Iya, kata di, saya. di Unpak Story memang di akun Unpak Story kita lebih mengutamakan konten-konten yang apa ya, terkait yang mahasiswa banget lah. Mahasiswa banget ya, Kayak- casual gitu iya, ya. Kemarin experience habis UAS, Ini kemudian kelihatan nih Unpak Story. mereka lagi praktikum gitu. Kelihatan nih Unpak Dan- Story ya. Ya, Jangan lupa followernya follow. berapa sekarang? 4 ribuan ya. Followernya 32.000. Unpak Story. Oh, Unpak Story sebentar. Official Unpak 32.000, Unpak Story sekarang 4 ribu, sekitar 4 ribu. Unpak Story. Dan nanti di akun Si paling Unpak 4.400 nih. 4.400 Ini ya. isinya jokes-jokes ya. Lebih ya, ya banyak Nggak konten yang casual ya. diproduksi oleh mahasiswa gitu. Tapi nanti di YouTube Unpak Story nanti teman-teman saya pikir harus segera follow sih. Kita akan ada banyak konten-konten unik yang saya pikir menarik buat ditonton. Tidak hanya podcast tapi ada Tadi sebentar nih, ini ngomongin yang tadi ini ya. Ini ada yang seru banget. Kok ada EVOS nih apa nih? Kan EVOS itu bukannya ini ya, apa namanya? Setahu saya grup perusahaan besar gaming ya. Iya, ya, e-sport ya. E-sport ya, sorry ya. gaming. Iya, E-sport ya. Ini gimana nih ceritanya nih? Ada EVOS nih. Ya, EVOS sendiri sejak tahun lalu sudah ber-MOU dengan Universitas Pakuan. Jadi kita ya. berkolaborasi ya. Ya, jadi Apa yang di apa namanya difasilitasi di situ oke. buat mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi yang seneng main game nih, wah cocok banget berarti masuk Ya, Unpak nih. Cocok ya Pak. EVOS mensupport salah satu ruangan di gedung rektorat kita itu di remake oleh tim EVOS dengan ruangan yang nyaman buat teman-teman mengerjakan tugas dan juga kalau yang hobi gaming, hobi Bisa pakai di e-sport, situ ya. di situ wifi-nya kenceng sih. Oke, Gitu. luar biasa ya. Dan EVOS juga tidak hanya menyediakan suatu ruangan dan fasilitas internet yang cepat ya, tapi juga ada program semacam career center atau pengembangan karir. Oh, gitu. pengembangan karir ya. Jadi yang mau apa namanya mencari-cari nanti pekerjaan kalau udah lulus Ya, ya. bisa dibantu di situ Iya, ya. Kemudian EVOS juga beberapa kali kayaknya ngadain webinar tentang apa namanya talent-talent soal e-sport gitu ya. E-sport, bahkan ada tentang cara-cara melamar pekerjaan seperti apa, banyak sih Pak. Banyak di mereka. situ ya. Iya. Sering Oke, aktif oke. ya, EVOS tuh aktif. Saya juga lihat ada rutin. di food court juga ada kantin nih Pak, kantin EVOS ya. Oh, ada ya? Kayaknya ada di lantai 3 tuh. Oh, saya malah belum pernah Oh, belum jalan-jalan pernah. ke sana. Wah, Bapak. Soalnya kemarin saya dapat promosinya juga, Pak. Oke, Jadi oke, beli oke. minuman gitu lah. Oke, Jadi kita udah lama nggak ke food court ya Pak. Iya, Jadi di soalnya Pakuan tuh main. ada food court Banyak ya, Pak. soalnya penuh banget mahasiswa ya. Jadi kalau mahasiswa seneng kalau kumpul di sana. Kalau Iya. kita malu kikuk gitu.
Teman-teman harus cobain nih. Vakuan ada food court di lantai 3 di Ya, gedung. food courtnya nggak bisa Dan- ngelihat langit nih. Keren. Dan di food court kita juga rutin, saya lupa tiap hari apa ya, ada live akustik Ada Oh live iya, akustik. akustikan ya. Iya benar dulu. yang mengisi suka lewat mahasiswa juga. Iya asik ya. Jadi kalau yang seneng ngeband bisa ya. Bisa. Kadang-kadang itu di depan rektor atau di bawah pohon rindang di depan juga mereka suka ngebuka Ya. lapak akustik gitu ya. Iya, Itu betul. dari UKM Seni Budaya ya. Keren. Berarti mahasiswa di sini tuh termasuk aktif ya kalau saya lihat ya Pak ya. Aktif. Dari Pak Adit tadi bilang juga bahkan sampai akun media sosialnya juga dikelola oleh mahasiswa sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mereka juga belajar untuk berorganisasi gitu ya, belajar untuk banyak-banyak hal yang terkait dengan digital juga gitu ya Pak. Iya, benar, Ikut benar, dilibatkan jadinya ya. Ya, berbagai UKM yang ada di kita memang saya pikir aktif untuk terlibat di berbagai macam event. Kemudian secara rutin juga ada pembinaannya. Kalau sore-sore kita main ke kampus Pakuan tuh kita bisa lihat ada yang lagi latihan karate, ada yang lagi latihan musik. Drama juga ada ya. Saya suka ngeliat ada yang iya, apa ada namanya? juga. Bukan drama istilahnya. Apa ya, seni-seni gitu ya. Itu Sering saya acting lihat. gitu apa namanya istilahnya? Teater ya? Teater. Drama. Drama Bapak Adit kali suka drama. Teater ada. Bercanda Pak. Apa lagi ya? Nah, volley masa udah rutin latihan lagi tuh. Volley ya, tinggi-tinggi yang volley kelihatan orang-orang. Update terakhir kemarin saya lihat lagi-lagi di Unpak Story nih Pak, itu ada juara karate ya kalau nggak salah Ya, ya. juara karate kemarin di Bandung ya, di Cimahi. Di Bandung. Itu road to PON ya. Oh, mudah-mudahan bisa mewakili ya Iya, PON ya. masuk PON. Karena di bisnis digital juga ada satu atlet nasional loh, pemain tenis. Main tenis Pak. Iya ya. Udah nasional ya. Sudah nasional dia. Kemarin ikut PON yang terakhir di Papua ya Pak Iya, ya. juara 2 dapat silver dia PON mewakili Papua. Juara gitu. 2. Iya, juara 2 keren, luar biasa. Ya, memang di kampus kesempatan kita untuk mencari ilmu dan juga mengembangkan potensi diri kita ya. Jadi Terbuka luas ya. ya di Pakuan saya pikir pilihan yang tepat kalau teman-teman yang ingin mengembangkan potensi dirinya baik akademik dan akademik ya. Ada juga itu ya. Setahu saya ada program magang ya. Jadi yang pengen belajar kerja segala macam bisa ya. Yes. Banyak magang. Hari ini saya barusan beberapa menit yang lalu saya cek di grup kemitraan beberapa mahasiswa kita dari prodi akuntansi keterima magang di salah satu mitra yang sudah bekerja sama kita. Jadi Universitas Pakuan juga kita punya banyak mitra ya. Kita ada unit kemitraan baik di level fakultas maupun di universitas dan itu terus kita menjalin kerjasama dan berbagai instansi ya baik swasta, pemerintah untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu. Jadi kesempatan magang itu banyak. Setiap bulan tuh selalu ada kesempatan magang sih. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin mendapatkan experience selain kuliah di kelas, tapi juga bisa magang gitu. Apalagi kan sekarang kurikulum MBKM ya. Iya, Merdeka Yang mana, Belajar Kampus Merdeka. magang Mas juga- Menteri itu bilang bahwa belajar bisa di mana saja ya. Ya. Itu luar biasa. Dan magang bisa dikonversi jadi SKS kan sekarang. Oh iya, Jadi, betul. saya pikir apa yang dilakukan oleh Universitas Pakuan sudah tepat banget dengan punya unit kemitraan hingga di level fakultas. Jadi masing-masing fakultas bisa menjaring peluang-peluang mitra yang bisa mendukung kegiatan akademis dan akademisnya gitu. Oke, luar biasa banget ya. Ini Kalau kenapa gimana? Mas Bayu dulu. Boleh nih Pak, Boleh. saya rekap sedikit ya Pak ya. Yes. Join gabung di Universitas Pakuan, mulai dari mata kuliahnya udah pasti keren-keren ya, dapat terus dosennya juga bagus-bagus gitu. Di luar itu juga UKM juga banyak, sampai ke magang pun kita juga difasilitasi gitu ya Pak. Iya, Jadi kayaknya udah lengkap banget ya di Iya. Pakuan ini udah komplit banget ya. Iya tadi untuk pengembangan potensi diri ya tidak hanya banyak cara untuk bisa memaksimalkan potensi ya dan ikut UKM kemudian Sambil tentu lihat-lihat dengan yang IG. perkuliahan tapi juga magang gitu. Magang. Jadi nggak usah khawatir satunya, kita sulit untuk dapat kerja tuh kayaknya zaman sekarang udah nggak Iya, perlu dikhawatirkan ya Pak ya. biasanya magang itu langkah awal untuk membuka networking kita dan manfaatnya nanti ketika kita masuk lulus dan mencari pekerjaan kita bisa kontak lagi di tempat kita magang dulu gitu kan. Benar. Jadi teman-teman juga harus tahu Iya. Pakuan banyak juga bermitra ya Pak ya dengan Banyak banyak mitra Banyak lainnya banget. untuk menyalurkan mahasiswanya gitu. Jadi nggak perlu khawatir kuliah di sini fasilitas lengkap, terus sarana juga banyak. Ya. Udah gitu dibantu lagi untuk penyaluran kerja. Tadi dengan EVOS Gaming, kemudian Pegadaian, BUMN Pegadaian, kemudian
setelah ini saya ada ikut rapat juga dengan mitra Shopee Oh, juga. Shopee ya? Shopee. Ada Tokopedia di Shopee berarti nih. Ya. Ya, kita lengkap Jadi ya. tadi ya mitra-mitra kita swasta, pemerintahan, BUMN, BUMD, tujuannya tadi kembali kepada mengembangkan potensi mahasiswa kita, Mahasiswa yang bisa luar jadi tempat biasa. untuk mereka magang, kemudian riset gitu ya. Keren bang. Kita kasih jempol Mantap. buat Pak Humas Yes. and the gang. And the gang. And the gang, ya gengnya banyak, ada unit kemitraan, ada pusat inkubator bisnis, ada pusat inovasi sekarang yang baru juga. Jadi Iya, nanti iya, akan iya. ada banyak inovasi lah di Universitas Pakuan. Iya, seru banget. Gitu. Pak Adit Oke. kayaknya sibuk banget tuh. Kita Iya. bersyukur ya Pak ada Masih bisa nih, masih kita bisa waktunya dapat terbatas. waktunya Pak Adit tuh. Sampai bilang tadi jam 3 gue mesti rapat sama Warek katanya. Oh my god. Ya udah saya tidak bisa memaksa Anda lagi untuk sibuk melanjutkan. sih, tapi buat bisnis digital apa sih yang enggak? Oh my god, terima Terima kasih, kasih. Tapi maaf ya Pak Adit, di sini isinya laki-laki, mestinya sama perempuan dua, di sini Lain cantik-cantik. kali jangan gini ya. Oh iya, baik. Nanti nunggu MC aslinya datang ya Iya, Pak ya. iya, iya. Lagi liburan soalnya. Liburan MC-nya. Kita belum liburan nih kita. Belum, nggak ada libur, kita mau SP. Semester pendek. Iya. Oke, terima kasih Pak Adit sekali lagi Ya, udah mau thank you, diundang thank ke you. Bisdi Talk, obrolan gak jelas Tapi bermanfaat. tapi jelas. Obrolan ngalor ngidul tapi informatif. Oh iya, Informatif. itu bahasa bagusnya. Oke. Oke. Thank you teman-teman udah pada nonton. Jangan lupa follow di official Unpad, Unpad Story Unpad dan Story dan Digital. Bisdivers ya. Bisdivers ada Bisdivers sama itu sama. Bisdivers itu tempat mahasiswa bisa mengungkapkan, mengekspresikan segala sesuatunya di situ. Lucu-lucu itu isinya. Oke. Oke, Thank kita you. udahkan hari ini selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan narasumber dan bincang-bincang dengan orang lain, dengan yang narasumber yang gak kalah penting, dengan sosok figur yang juga luar biasa dan menginspirasi, yang informatif juga. Nanti kita akan sambung di Bisdi Talk berikutnya. Terima kasih. Saya Dion Saya Bayu. dan Aditya. Ciao. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.